Strategi seperti apa yang mereka gunakan karena hari ini kita hanya melihat 1 kali e-wrangle. Betul. Cuma 1 kali e-wrangle dan kita bakal melihat nih ya, bagaimana tim-tim Indonesia memaksimal gameplay di 1 kali e-wrangle mereka ya. Yes, dan Aerowolf ternyata menyebar cukup berani. 2 player mereka bakal turun di arah SMB dan 2 player lainnya turun di arah Novo. Cukup berani. Cukup berani, ini cukup berani. Cukup berani untuk Aerowolf. Karena balik lagi di sini dari tim Aero ya, mereka kan biasanya cuma SMB. Yap. Tapi mengetahui bahwa kali ini dari Novo juga kosong dari pantauan mereka kemarin kan. Oh ya udah ngapain kita bagi-bagi looting. 1 orang apartemen tuh 3. Betul. Satu lagi di daerah gudang-gudang. Gudang. 2 lagi Nova bagi 2. Tajir kita. Tapi ini tajir banget sih. Aerowolf bakal super tajir untuk Iya. di match kali ini. Ini mau let rotation nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak masalah. Aura scraping, mereka kontrol di arah Verifier, mereka ambil itu kalau nggak salah nggak di Verifier deh. Pertigaan. Iya, Pom dan bensin, tampaknya rumah 12 juga. Ora fight, Ora smile, Ora Xavier fight, Ora fight smile. lagi. Tapi Seperti SMG kemarin. juga bakal fight nih. Oh dijemput, kelewatan, ke skip. Jangan di skip, mobilnya ke skip malah kali ini ya. Oke, akan dijemput dan ternyata ditembak dari arah Wah, belakang dan tangkep. 1 orang tumbang. Dikejar. Dikejar lagi ternyata sama Secret Jin, tidak ingin dilepas, ingin memaksimalkan jumlah poin yang bisa didapatkan untuk early game. Dan tampaknya tadi seorang Jenny looting di daerah Milta cukup membahayakan ya. Looting di tempat-tempat yang mereka nggak kuasai kotanya. Gue agak bingung SMG drop di mana ya? Gue Mereka agak nge-split parah sih, ada yang di mana-mana tadi, bahkan Badrum sudah tidak bisa diselamatkan lagi, langsung ada first blood. Kali ini bakal dikejar lagi kelas combat dan terjadi lagi dan lagi. iya, kali ini kita bakal lihat kedua tim dari Filipina saling beradu di awal-awal, tapi kali ini masih dimenangkan oleh All Star tim Puyat. Yap, 1 pemain dari Iconic tadi langsung dihanguskan begitu saja, dipulangkan menuju ke arah lobby. Agresivitas yang tidak reda dari hari pertama sampai di hari kedua Iya. ini. Mungkin SMG boleh looting tempat kita kemarin kali pas di SMB ya. Boleh, boleh. Kosong itu kan. Itu kosong banget dan Ditabrak! dihindarin, layaknya menghindari sebuah banteng, bakal di-spray oleh seorang fourth row dan masih bisa selamat. Backup fire dari Rankin juga tidak terlalu baik. Wih. Dan trapping Wih. M16-nya sukses. Fourth row terkena down di arah jembatan, free shoot. Ini akan menjadi poin tambahan yang sangat penting Iya. untuk tim ASTP. Ini tinggal bagaimana Edo10 bisa 2 lawan 1 atau enggak. Karena kalau Edo10-nya tumbang, Forfro juga otomatis tumbang. Tapi kalau Betul. Edo10-nya bisa menang melawan 2 player dari tim All Star tim Puyat, dia bisa menyelamatkan seorang Forfro yang kali ini sementara masih dalam posisi kenok. Paling santuy dia fotonya gayanya. Betul, paling santuy banget, chill banget kayaknya dari seorang Edo10. Tapi seberapa cepat dia bisa menyelesaikan fake ini, kalau terlalu lama buying time kayak gini akan merugikan ke rekan yang sedang terkena down. Iya, lemparan bom, lontarkan masih kena atap dan menghujani di atas Edo10. Oh, stun grenade doang. Grenade aja, flashbang doang tadi. Wih, Dan granat yang Edo10. bagus. Ini momen push untuk seorang Edo10. Apakah dia bakal berani untuk nge-push menuju ke arah rumah ini, rumah garasi ini. Harus Lantai cepat, harus 1 sudah cepat. mulai dimasukin, dia bakal menuju ke bagian lantai 2, tapi step sudah mulai terdengar di bagian rooftop. Sudah ditunggu kedatangan dari seorang Edo10. Dia bakal intip, dia ambil arah yang lain, dia pinter banget, dia bakal nge-spray. Jump shoot dari arah pintu namun belum bisa mendapatkan last Wih, man standing. dihindarin. Kali ini dari seorang ASTP masih bisa bertahan di bagian rooftop yang paling tinggi. Dia bakal menuju ke bagian lantai atas, jump shoot dari seorang Edo10 namun gagal. Rankit berhasil memenangkan fight-nya dan dengan kenoknya seorang Edo10 Fourth row. sudah pasti Iconic kehilangan 3 player mereka. Iya, datang juga bantuan dari tim ASTP, tapi kata si Rankit nggak butuh bantuan. Udah gue clear semuanya katanya. 2 orang udah ikut tumbangin dan kali ini dari tim ASTP. Oh 3 bahkan ya? Iya. Rankit 3 orang loh. Hilang udah selesai. Icon tinggal Tinggal 1 doang. satu lagi. Sayang banget ya, padahal kemarin Icon membuka turnamen kali ini dengan sangat baik. Di nomor 2 yang kemarin ya? 1 bahkan. Yang agresif belum bagus. Yang baru main baik di game 1 kan menjamin konsisten. Betul. Kalau kita lihat beberapa tim yang memang konsisten, salah satunya adalah Aerowolf Remax. Tapi balik lagi, kita doakan aja semoga Aerowolf selalu stabil, jangan sampai tumbang, jangan sampai ngelepas 1 match pun karena mereka sekarang berada di posisi puncak dengan sangat nyaman. 84 total poin yang mereka kumpulkan. Iya, nggak usah bermain gemilang gimana-gimana ya. Yap. Konsisten kayak kemarin tuh mereka rapi banget. Nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3. Gak arcikan, tapi stabil nomor 3 dengan jumlah kill minimal 6. Betul. Dan gue harapkan permainan dari Aura hari ini harus benar-benar melejit naik, melambung jauh, terbang tinggi ke udara supaya mereka bisa step up dari zona yang tidak nyaman. Iya. Tapi gue rasa ya kalau hari ini hari ini Aura dapat chicken 1 aja Pak. Gue rasa mereka bakal on fire. Chicken sekali dengan let's say 7 kill ya, 20 poin. Mereka sampai 33 poin, langsung lompat ke nomor 10. Itu bakal langsung membuat Aura, gue yakin on fire banget. Nah, ini juga karena kalau dilihat dari
Star Team Buya juga melakukan fight, bahkan mereka sudah mendapatkan kill yang sangat legit. 3 kill. Ya 3 kill di awal-awal itu modal yang sangat baik, tinggal bagaimana mereka memaksimalkan jumlah placement point mereka aja sih. Dan mengingat circle-nya juga ke bagian utama Pulau Triangle ini dengan sangat jelas tadi persentasenya besar ke arah main island-nya, tapi nggak bertutup kemungkinan juga sih tiba-tiba kebanting ke arah SM. Ya bisa aja, bisa aja. Meskipun memang kemungkinannya lebih kecil ketimbang tabel utama ya. Ya, Kita bakal tim Steve tadi yang baru saja menangkan peringkat 3 ya, dan Yes, juara 3 lumayan. di Solo. Kita bakal apakah dia bisa on fire, kan ini meng-carry juga tim Aura yang terkenal memiliki firepower yang kuat juga. kita tinggal ngelihat sih, karena balik lagi ini pengalaman pertama bagi Aerolove dan juga Aura untuk official turnamen di PUBG Mobile ya. Betul. Karena balik lagi Aura kan ini bisa dibilang pendatang baru untuk di kancah SEA di Dan- official turnamen. Dan karena mereka bertang baru, makanya kita harus memberikan dukungan secara maksimal. Namun sudah ada perang yang mulai terjadi, ada yang turun dan akan menambah jumlah vehicle yang dipunya oleh Yangon Galacticos. Mereka saat ini mempunyai 2 vehicle. Iya, mengerikan sih. Dan mereka bakal ngelewatin Pimai yang lagi proning. Apakah Pimai bakal nembak, dia mengendari kendaraan dia dan lagi minta backup. Akankah bisa di HBD oleh Pimai? Tampaknya YG sadar. Mereka berhenti dan Pimai meninggalkan area flatnya di atas. Dan langsung menuju ke low ground, kembali ke arah compoundnya Lewis dan juga F1. Kalau dari Pimai bisa nahan, ngumpet, minta backup, dia bisa knockin 2, datang backup, bisa rata YG. Tapi gue suka yang dilakukan sama Pimai. Ketika Pimainya berhenti, itu membuat kayak beberapa orang yang lagi berhenti di depan kita, resiko mereka berhenti juga daripada ngambil resiko yang terlalu besar kan. Akhirnya mereka berhenti dan ngasih kesempatan supaya Box Gaming bisa regroup. Iya. Makanya sekarang mereka bisa regroup dan lolos dari early fight yang harus mereka hadapi. Tapi di sisi lain, dari tim Secret bakal menghadapi tim Xavier. Satu momen berhasil diamankan Rex, menumbangkan satu player di arah gudang. Iya, setelah dari tim Xavier kali ini bakal coba kembali fight ya. Kembali fight kali ini menghadapi tim TS di compound seberang mereka, di mana mereka mendekati ke arah Kojiki. Mereka bakal dari tim TS, dimajuin. Wah, Dia ambil low gokil. ground ya, low ground kirinya harusnya. Mereka bakal ambil, ya, mereka bakal ambil di lower ground kirinya di dekat gudang yang ada di bagian belakang dari perumahan ini. Daulan juga masih melakukan healing di bagian dalam dari gudang dan sepertinya dari Rex belum mendapatkan Posisi spot yang enak ya. terlalu enak, makanya dia bakal muter lagi menyisiri daerah tersebut. Nah, berarti dia di cekungan ya kali ini. Tapi dia kebuka dari arah Pemberontak. Dia kebuka dari Rozok betul, tapi Rozok juga nggak bisa dibilang render dari posisi tersebut. Nembaknya juga gampang. Jadi ya ibaratnya higher side reward ini. Kalau mereka bisa numbangin tim X, mereka bisa ngambil compound ini. Ini compound yang paling enak kalau center circle dapetnya di sini. Nah, jadi balik lagi, Secret balik lagi ke tempat awal mereka sebelum mereka memutuskan push. Karena tadi timing pushnya begitu ngelakuin satu, itu sedikit terlambat. Iya. Makanya mereka memutuskan Hilang. ini yang tak pengen gua lihat. Tapi memang ibaratnya pas ya, kalau circle pindah ke atas, yang kayak kapan gue bilang, Aura, BTR, Aero pasti ketemu. Pasti. Karena mereka tiga-tiga tim dari selatan. Yes, betul. Aerolove dari arah SMP, BTR dari arah farm, terus Aura dari scrappingan di jembatan sebelah kiri untuk kirim. Pakai tas game Apa tuh? tasnya gitu. Oh iya, lu pakai ini ya? Gue pakai tas gitu. Entah kenapa gitu. Gue nyaman aja pakai tas gitu. Di in game ya, bukan di real life ya. Kalau di real life pakai tasnya yang lain-lainnya. Oke, dari Box Gaming yang saat ini apakah bisa fighting? Karena kalau Mereka lagi berusaha untuk memberitahu sekeliling mereka bahwa ada orang di atas, jangan naik ke atas, kecuali memang mau fight. Karena itu emang taktik yang bisa dibilang cukup efektif juga ketika kita punya compound. Kalau kita nggak mau tabrak, ya kita bisa melakukan dengan cara kasih suara, kasih paham ke orang-orang bahwa ada orang di sini, jangan ngisi sini. Kecuali ya orang yang kita pancing malah agresif, disamperin kan. tapi Secret Jet ya, tempat mereka nahan posisi sekarang, ya kan gua ada sesuatu. Apa tuh? Ada Pernah ya? pernah. Tapi enak sih kalau Is. dari... Oh enggak, tapi gue tahu kalau dari tim itu ya, kalau rotasi ke atas sih enak sih. Enak ya? Enak. Langsung rotasi ke atas. Langsung rotasi enak sih, enak banget. Udah langsung squee lewat gitu kan. Wah, mantap banget. Dan biasanya kalau udah lewat ya jangan terlalu pusing lah, jangan terlalu pusing dengan keadaan sekitar gitu. Pengen jempol tapi ditahan, pengen jempol tapi harus ditahan. Ada apa kok? Oh, nggak apa-apa ya? Paham Nggak ada apa ya? Oke, kita bakal lihat lagi karena Yuhai juga sudah mulai melakukan peperangan di barang kali ini dari V Gaming. Satu pemain mereka terkena down, setup semua sudah mulai dikeluarkan, membutakan view dari arah musuh dan akan regroup untuk posisi mereka. Namun sepertinya dari Secret benar-benar ingin nge-press defensive area yang dipunya oleh V Gaming. Iya, cuma kali ini juga dari tembak-tembakan tim Secret mereka tampaknya yang peluru cukup banyak ya, karena mereka membuang banget. cukup banyak peluru DP dan juga peluru M4 atau peluru hijau mereka. Yap. Dan masih nggak ragu buat nembak gitu, terus di smoke, coba tapping dalam upaya mencari posisi tim VGM. Kalau ngelihat pro player ya, pro player
itu harus kontrol nafsu. Oke. Karena kita kalau pakai DP kan peluru 47. Kita pengennya kan Coba, terus. tapi bener deh, pakai DP ya, gue napping, gue nge-sprint itu gak berasa. Gue punya peluru 180. Karena lu gak ada reload, jadi lu kayak mikir tembak. Terus gitu. Karena pelurunya terlalu banyak di klipnya, jadi kayak ya udah habisin satu klip, ternyata tiba-tiba peluru tinggal 47 per. Tapi kalau kita sabar nih cuma kalau nggak kena udah sabar tunggu lagi, tunggu momen itu nggak bisa habis pas. Malah lumayan hemat karena ngeburst 3 kali doang udah diem gitu kan. Kalau tahu tekniknya. Tapi kalau nafsu ya, pakai 7 peluru reload. Aduh, ini satu hal yang bener-bener gak ingin gue lihat untuk di early fight antara Bigetron dan juga Aura. Bisa nggak sih ada wasit tengah-tengah? Bubar. Mereka juga lagi. Arlof di belakangnya Bigetron. Udah pasti pas kayak gini formasi di Bukit Kentang ya, udah pasti kayak gini pas. Setiap game Aura ambil rumah, BTR open field, Aero ambil bawahnya lerengnya. Itu emang udah kayak tempatnya mereka dari dulu. Masalahnya Aura kan pindah dari Gergopol, dari utara ke selatan ya, bertemu lagi dengan dua tim ini. Ya, dan tolong jangan di 12 menit ini gitu. Kecuali 12 menit timnya tinggal 4 gitu, nggak apa-apa dah fight dah. Tapi kalau masih banyak, apalagi belum ada yang dipulangkan, itu yang bakal merepotkan. Dan circle-nya mendonat ke arah tengah, ada tembakan lagi. Kali ini dari Yudu jumper. Bagian Bukit Rozok yang sudah mulai dikuasai oleh Yudu. Mulai ngepres tim-tim yang ada di bagian lower ground mereka. Tapi sepertinya jumper sudah mendengar bunyi Vinklus yang ada di seberang bukit yang lain. Akan dilempar granat, sudah mulai dimasak kali ini. Proses lower revive ground sedang berjalan dan granatnya dilempar ke arah sebelah kanan, bukan ke arah depan. Dia bakal menuju ke arah mobil Dacia yang ada di bagian lower groundnya. Ada sedikit free fire menuju ke arah bagian lower ground. Kali ini Matoy bakal bangkit dan melakukan tembakan menuju ke arah jumper. Jump shootnya yang sukses kali ini jumper pixel HP dan ternyata granat dari Manparang menyelamatkan posisi dari seorang jumper. Iya, tampaknya jumper benar-benar lompat ya dia. Nggak pakai ragu-ragu, dia melakukan sesuai dengan nama dia, nge-jump shoot tadi ya. Ini bakal dari tim Yudu tampaknya sudah menguasai Bukit Rozok. Ujung circle kali ini dan tampaknya tim Secret dalam kesulitan. Diincar oleh tim Yudu, tidak bisa keluar di area Rozok, hanya tinggal berdua dalam satu area rumah doang. Tembakan masih kena juga ke arah badan seorang Rex, lumayan low. Highboy juga perlu langsung melakukan healing sebelum mereka kembali coba fight dengan tim Yudu, di mana mereka akan TB-in circle ketiga. Mobil lewat kan, ini resiko banget loh. Cabut kayaknya, mereka bakal cabut memanfaatkan lower ground yang ada di bagian pinggir jalan, tapi di bagian Berasap. seberang dipotong rotasinya mungkin sama tim Puyat. Dia ada di bagian jalur rotasi dari tim Puyat. Kali ini bakal di-sprint dari arah belakang. Drex melakukan itu namun terlambat, tapi dari tim Puyat juga punya English menuju ke arah tim Secret. Mereka bakal menahan posisinya lebih lama lagi di arah Rozok. Iya, tinggal 2 player dihadang, tertahan kembali di luar zona. Kali ini adalah disaster untuk tim Secret kali ini ya. Benar-benar tertahan oleh 2 tim sekaligus mengambil ujung circle dan menghalangi mereka masuk ke zona. Aura, BTR tampaknya tepat nggak sih mereka? Mundur, auranya yang mundur. Aura BTR lepasnya yang BTR mulai naik ya? Betul, dan rumahnya dikosongin. Iya. Tapi Rumahnya dikosongin. Aura mau back off pun nggak masalah kan, tempat mereka juga cukup enak. Pos yang kemarin SMG kontrol di game Erangel sudah diambil oleh tim RRQ, jadi SMG sedikit banyak kelihatan 2 orang hilang kan. Iya, dan ini kayaknya bakal lebih lama nahan di posisi ini sih, karena kan tadi skillnya ke donat juga. Circle ketiga sudah mulai dikikis sama Blue Zone ketiga juga. Bentar lagi kita bakal melihat circle yang keempat. Sementara Juxe masih melakukan scouting juga ke arah kanan dan kiri, mengamati pergerakan dari musuh-musuh yang ada di sekitar bukit kentang ini. Dan ada Aerowolf di lower ground, di high ground kirinya ada tim Aura. Ini 3 tim Indonesia bakal aktif posisinya. Ini di musuh ada tim lain, tiba-tiba nabrak ke arah tengah. Mengganggu. Ke arah tengah-tengah 3 tim ini. Itu pasti bakal banyak. Masuk kandang singa Nah ini itu. nih, ini korban ini. V-Gaming kayaknya yang Dia bakal kalau menjadi dia korban nyelip nih di pertama. antara Aero, BTR Aura, udah makanan tuh udah. Udah pasti makan Rebutan kill, makanan Indo. yang legit banget, betul. Dan Renal Ray juga sudah mulai nge-scout ke arah rumah garasi. Sudah mulai memantau tadi di gaming beberapa mobil mereka kelihatan sama tim Aura. Aura juga sudah mendapatkan tempat cukup enak di bagian atas, bagian high ground di mana ya? Itu kayaknya nggak terlalu high ground sih. Titik high ground tertinggi kayaknya di Aura dan mereka harus bergerak menuju ke lingkaran yang keempat. Potato langsung membuka jalan ke arah circle yang keempat. Betul, mereka lagi berusaha untuk maju depan pelan-pelan dan tim Aero sudah mengisi bawah bukit ya. Mereka mau nabrak arah box. Arah nabrak box, oke. Potato. Lewat skip mereka. Potato mundur. Harus mundur sekarang juga. Itu dead zone loh. Yang masuknya Aero itu dead zone loh, nggak ada apa-apa sih loh. Itu open field banget. Dan Potato terbukti. Mundurnya jauh banget, langsung reboot lagi ke arah 3 player Yang lainnya. enak itu posisinya tim PW88. Oke. Karena tempat tadi si Prote masuk nih, dead zone, itu nggak ada apa-apa, bener-bener susah banget untuk main daerah situ. Batu jarang, paling cuma pohon-pohon doang. Ada high ground 1, lower ground 1, cuma pohon-pohonan doang. Iya. Buat motongin orang enak, buat nge-HBD orang kayak lu ngepron bertiga berdua gitu kan, enak. Tapi buat late game susah banget, kecuali Cuma buat 40. transit point bentar doang. Iya,
lu nge-forting pun itu korbanin mobil. Pasti bisa mobil lu. Dan ini juga ketangkep kayaknya dari SMG dari arah belakang ditembak, bener-bener ditembak sama Tom dengan DP-nya. Kayaknya banyak banget pakai DP. DP lagi laris kan untuk season ini. Iya. Enak DP tuh ide, dia mau pakai, kan nggak butuh extend apapun tuh, nggak butuh attachment. Jadi early game-nya kuat, nggak perlu nyari apa lagi. Cocok buat tim yang mungkin minim looting. Oke, ini bakal fight sepertinya. Hazelnuts bakal mengusir Geek Fam dari tempat mereka semua berada di bagian lower ground sebelah kanan. Potato bakal menyambut dengan tembakan-tembakan panas, namun belum ada yang terkena down dari tim Geek Fam. Mereka masih bisa melakukan rotasi, bahkan di sisi yang lain Roses terpick off oleh Xavier. Betul, tampaknya dari tim Aero perlu maju dikit, tapi di depan mereka itu benar dead zone banget. Perlu berhati, jangan sampai mereka over commit tuh. Nggak ada apa-apa. Iya. Areanya dia. Ladang kosong. Itu ladang kosong, makanya gue bilang itu nggak bisa maju. Tapi tampaknya dari tim Xavier, Aura fight, Aura smile, Aura di fight pun kali ini misalkan satu player tuh bertahan. Tapi kan ini Aura tampaknya harus pulang my God. di posisi ke-16 dengan 0 kill. Aura dipulangkan lagi-lagi, bahkan kali ini menjadi tim pertama yang dipulangkan dari tukaran lobby. Bukan hal yang baik untuk Aura di hari kedua, tapi kita masih ada dua tim Indonesia yang lainnya. Jangan lupa hashtag Indopride, hashtag Gaspol, karena dua tim Indonesia masih bertarung. Dan kali ini kita bakal melihat PW88 yang bakal melakukan fake lempar granat bertukar arah seberang dan berhasil mendapatkan satu Bensu. Langsung diblok begitu saja jalur rotasinya. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan tim VG yang pelan-pelan bakal maju ke depan, tapi Nuance bakal langsung bertahan dalam posisi nge-front, free shoot, tapi terlalu berbahaya. Dia kalau open body dia, itu bisa ketembak juga oleh member lainnya. Ternyata bom, pilihan yang tepat, langsung menghabiskan lawan yang sudah ke-knock, tinggal misalkan 3 player dari tim VGM. Betul, betul gila fight-nya. Ini langsung di setup smoke begitu aja, 3 smoke, bahkan 4 smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Ada granat, Jun, begitu low HP barrier terkena efek lemparan granat. Bahkan kali ini di sisi yang lain juga ada fight yang terjadi. Tom berhasil diamankan sama Double T. Satu terkena knockdown lagi, dan kali ini bakal dilempar granat berikutnya oleh seorang Stops ke arah depan sana. Nggak lihat. Berhasil mendapatkan satu proning yang tidak terdeteksi, namun masih ada backup yang cukup baik dari seorang Ice. Yes, dan tim PW88 berhasil meng-clear ujung zona secara utuh dan mereka mengkontrol areanya dengan sangat-sangat bebas. Dengan 3 member mereka, tapi satu akan revive menjadikan kembali 4 member mereka. Tampaknya tim BTR juga tim Aero masih lengkap dengan 4 member, tapi belum mendapatkan kill karena minimnya fight yang mereka laksanakan. Tapi tampaknya Box Gaming mungkin bisa menjadi incaran tim BTR. Ingat, rumah kecil itu incarannya BTR biasanya. Itu setupnya BTR banget, tapi yang harus diantisipasi pergerakan dari Aerowolf bakal menuju ke arah sebelah mana. Mereka punya banyak banget mobil, ada 4 vehicle yang mereka punya dan hanya dimaksimalkan 3 harusnya, karena satunya itu udah sangat beresiko banget kalau dipakai rotasi. Ini baru mulai berkembang kan tim ini, dan Betul. jumlah killnya masih numpuk pada satu tim. Jadi kayak ibaratnya fight nih, 4-4-nya utuh rata. Wah, Potato ke jalan, dia perlu forting nih, dia perlu forting langsung ke arah Geek Fam. Pada Geek Fam di bagian sana, satu orang Dar. nge-drone kelihatan dengan sangat jelas. Potato bakal langsung turun dari arah mobilnya. Close combat dengan QB di bagian arah bantu, dia menuju ke bagian dalam dari smoke, dan ada Backup. backup fire. Bukan backup fire ternyata, tembakan dari arah tim yang lainnya. Betul, dan Aero langsung melakukan forting dengan sangat cepat. Harus fight dengan Demroot dari tim Geek Fam. Perlu di-clear, tapi kita bakal dari seorang QB ditumbangkan. Spauf bakal ketembak juga. Tampaknya YG free shoot ke arah tim Aero yang forting dengan desperate kali ini di pinggir jalan. Demroot harus di-clear. Kalau Geek Fam mati, ini menyelamatkan posisi Aero. Minimal nggak ada bisa ngejar mereka. Betul, ini harus ngincer Demrootnya terlebih dahulu karena Aerowolf masih membutuhkan banyak setup untuk menyelamatkan posisi mereka saat ini. Tapi di belakang Demroot, Geek Fam ada tim BTR dari Indonesia juga. Tapi lempar bom dari granat. seorang di Oh, no. Demroot. Bisa berbahaya kali ini, tapi tampaknya yes. Memulangkan seorang Potato. 1 kill on tim Geek Fam. Betul, itu granat yang bagus banget. Sementara Bikin Run bakal rotasi lagi di high ground, tempat di mana ada Aerowolf di bagian lower groundnya. Diambil sisi high ground, ini bakal berbahaya banget buat kedua tim Indonesia. Aerowolf hanya bertahan dengan 3 pemain mereka, bahkan Zuxi sudah mulai diamankan. Ada Box Gaming yang mulai fight dari bagian high ground. Betul, Zuxi pun langsung dikontrol oleh seorang Luis, di take down, menyisakan 3 player untuk masing-masing tim Indo yang masih bertahan sementara waktu ini. Kita bakal lihat kali ini tambahan ke knock, jatuh kepada Microboy kali ini, tapi dari seorang BTR, Luxi, 1-2 bahkan ke knock depan dia, tinggal di end doang. Tinggal menyisakan seorang Tamio dari tim YG untuk bertahan dan menyelamatkan poin-poin dari timnya. Tapi still kill terjadi dan kali ini 1 player dicuri dari tim BTR. Ya, tapi pemain BTR nih ya, setupnya mereka itu menyelamatkan posisinya dari tim Aerowolf. Karena kalau misalkan yang on Galacticos gak dihajar sama BTR, itu membahayakan banget buat Aerowolf. Betul, tinggal 2 player BTR, 3 player dari tim Aero, dan tampaknya kedua tim ini sedikit terjepit ya dalam masalah zona. Ini mungkin bakal saling nabrak sebentar lagi. Betul, dan BTR juga sudah mulai bergerak lagi, di mana rotasi BTR dipotong sama Box Gaming. 3 pemain Box Gaming sudah berada di bagian jalur rotasi dari Bikin Run. Mau nggak mau mereka harus menuju ke bagian lower ground, akan meretake tempat yang ditempati. Oh, ini legit. Satu orang proning mungkin bakal ketahuan, namun ternyata masih bisa dikontrol dengan sangat baik. Geek Fam melakukan fight dan berhasil memulangkan Bikin Run menuju ke arah lobby, dan ledakan
mobilnya memulangkan Geekfam ke arah lobby. Silih berganti namun sangat merugikan untuk Bigetron Red Aliens karena satu pemain Geekfam tidak terdeteksi. Iya, kita bakal gain dari tim Indonesia. Tinggal misalkan tim Aero Wolf dengan 3 pemain mereka dan juga 2 kill yang sudah dikantongi kali ini. Kita bakal lihat mereka berjuang di ujung zona, tapi di clear ujung zona ya. Tinggal Box Gaming yang sebelah dia dan juga masih ada tim, kalau nggak salah ada tim YG, satu member mereka. Ini TSJ enak banget sih, tinggal nembak ke semua arah, tinggal nyayur ke semua arah, bahkan dari tim ASTP atau All Star tim Puyat pun tumbang satu persatu anggota mereka. Resikonya cuma satu, mereka tidak mendapatkan looting tambahan untuk peluru kalau peluru mereka habis. Itu dia. Itu doang kerugian yang dihadapi oleh tim Secret Jin. Ya, tim center zone biasanya gitu ya. Tim tengah-tengah itu 2 PR-nya. Tim-tim lain yang dobrak ke pertahanan mereka dan juga peluru. Harus kontrol peluru dan manage peluru dengan sangat baik. Ya, dan ini gimana caranya Aero Wolf bisa masuk ke dalam zona. Di kiri mereka ada Box Gaming, kanan mereka ada Yaman Galacticos dan juga ada tim PP88. Iya, kita bakal lihat dari seorang Enzo bener-bener nyayur kiri kanan atas bawah semua sisi. Dia tinggal tembakin, tinggal di secure. Karena mereka doang yang compound kali ini. Dari Coco pun akhirnya tumbang oleh seorang Drax dan ASTP pun akhirnya ditumbangkan di posisi ke-10 dengan membawa 5 kill. Tapi cukup membawa mereka ke peringkat 14 kali ini. Dan cukup sabar ternyata permainan dari Aero Wolf. Mereka nggak langsung tryhard untuk masuk ke dalam sektor, tapi mereka menunggu momen dan kali ini PW88 Ice berhasil diamankan. Bahkan ada trade knock di antara Yangon Galacticos. Namun Aero Wolf join to the fight. Mereka berhasil mendapatkan satu bahkan dua pemain dari PW88 kali ini sudah di knockdown begitu aja dan mereka tinggal sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. 2 sudah secure, tinggal misalkan 2 pemain tim PW88 yang berada di balik satu pohon juga. Tapi tembakan pun menyambat tim PW88 namun mereka cukup low kali ini dengan looting-looting yang sadea. Tim Aero perlu maju ke depan, perlu forting lagi di pinggir jalan kali ini. Perlu forting lagi mereka. Ini Tapi bakal jadi makanan. sudah mereka ada SMG yang turun juga mencari momen untuk coba menghindari. Betul, sendirian. Last member dari tim SMG menghindari fight. Tapi dari tim TSJ melihat pergerakannya ke take down. Dan area pun lumayan low tapi masuk ke dalam safe zone kali ini ya. Main hashtag 5 untuk Aero Wolf. Mereka masih bisa bermain stabil dengan 4 kill yang sudah mereka tentukan sejauh ini selama 23 menit. Ya, lagi-lagi ya. Ini lagi-lagi kekuatan dari tim Aero. Bukan firepower, bukan juga permainan yang luar biasa, tapi konsistensi mereka adalah kekuatan utama mereka. Betul, ini benar-benar konsisten banget. Bahkan Hazelnuts sempat mendapatkan satu tambahan lagi. Ada knockdown ke arah tim PP88 Ice terkena untuk kesekian kalinya. Ada tapping yang cukup agresif juga dari seorang Inzo mengusir semua tim supaya nggak ada yang masuk ke arah area compound mereka. Ini Box Gaming, kalau udah knockin satu anggota TSJ, bisa dimaju langsung rame-rame. Ya, itu tipikalnya mereka. Ya, tipikal mereka tabrak, langsung perangin. Karena dia doang yang compound paling enak nih. Kemanapun Box Gaming maju, itu bisa kejepit. Tinggal compound nih jalan mereka. Mau nggak mau mereka harus komit tabrak ke arah tim Secret Jin. Apalagi membernya 4. Betul, dan gua harapkan pushnya cepat supaya Aero Wolf tinggal fokus menuju ke arah PW88 doang. Bersihin. Bersihin doang ke arah PW88 Terus ya. Box Gaming bonyok, disamperin lagi. Secret masih ada Yuhai. Ada Yuhai. Oke, masih ada Yuhai dan ternyata stop sekali ini yang dikenal down dan tinggal mengambil satu pemain terakhir dari PW88. Apakah bisa di-confirm kill oleh F1 atau bakal di-steal kill oleh tim Aero Wolf? Karena terlihat yang sangat jelas dan Ice menjadi makanan empuk untuk tim Box Gaming. Iya, bener-bener free shoot tapi F1 menahan sakitnya Blue Zone. Tik demi tik diterima oleh dia dan Ice pun lumayan low, akan mati oleh Blue Zone. Kakak ini DP pun dikontrol, akhirnya dari Box Gaming memutuskan kita forting aja dan zona menuju ke Aero Wolf, masuk top 4 kembali minimal membawa kali ini 12 poin bagi tim Aero Wolf, kembali memperjauh lead dia dengan tim-tim lain. Betul, dan forting yang dilakukan dengan 2 vehicle yang tersisa betul-betul maksimal banget. Kali ini Yuhai akan menghadapi pemain dari tim Secret Jin, tidak akan sanggup karena yang dihadapin itu granat-granat dan juga peluru panas. Top 3 lagi. Top 3 lagi. Gila Aero Wolf, men. Gokil, Aero Wolf benar-benar bisa bertahan dengan sangat maksimal. Hashtag Indo Pride, hashtag Gaspol. Salah satu tim Indonesia masih bisa bertahan dan bermain dengan sangat konsisten. Kita berdoa agar mereka bisa maksimalkan poinnya kembali kali ini ya. Mungkin cepat Aero tampaknya cukup kesulitan juga menghadapi tim Box yang berada tepat di atas mereka. Box pun tahu bahwa mereka cukup terjepit, tapi ada bantuan dari tim TSJ. Mungkin bisa ngebantu memberi covering fire. Bener, dibantu covering fire kali ini cukup terjepit. Tembak Box Gamingnya, Jin tembak. Satu berhasil diamankan, bahkan kali ini UASnya bergerak dengan sangat bebas. Cukup sekarang satu pemain dan ternyata Hazelnut berhasil mendapatkan Cosmos, satu tumbang. Box Gaming, F1 juga dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini 4-3-3. Sama-sama bonyok. 4-3-2. Sama-sama bonyok, tapi TSJ yang paling enak nih, zona mereka adalah aman. Aero perlu maju dikit lagi, tapi TSJ memberikan covering fire yang luar biasa baik. Curi kill, enggak, Cosmos tumbang malah kali ini dan Spaoff masih bertahan, tumbang kali ini. Berapa anggota dari tim TSJ? Meledak. 2. Tinggal 2. Tinggal 1, tinggal 2. Tinggal 2. Oh, Luis, 3 PBY.
Kita bakal lihat kali ini dari tim JSJ. Tampaknya saling ponyok-ponyokan dengan tim box di mana Aero yang paling diuntungkan. Tapi Hazel Nasser tangkap oleh Pimai. Last man stand dari tim box. Tapi dari Pimai lumayan low juga. Tapi sayang banget mobilnya sudah meledak. Tinggal Still kill. Spaoff. Ya tinggal Spaoff seorang diri bertahan. Tapi zona pun sudah menghimpit. Akan Nggak bisa, lumayan nggak bisa, sakit. nggak sempet, Akan nggak sempet, termakan. Top Top 2! Indonesia top 2. Aero bertahan dengan sangat baik. 1 lawan 4 apapun hasilnya. Spaoff sudah berjuang dengan sangat maksimal bersama dengan Aero Primax di match yang pertama. Mati zona, mati zona. Winner chicken dinner untuk tim Secret Jin. Yes, dan congratulations bagi tim Aero kembali konsisten dengan nomor 2 kali.